Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. D di channel The Ambyar. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali, yang mana hari ini kita akan membahas topik yang sudah sangat mendunia. Baik, langsung saja kita perkenalkan siapakah tamu yang istimewa kita ini. Selamat siang Kang Sata. Aduh, ini luar biasa sekali dengan jaket kebesarannya, atau jaket yang terlalu besar atau kebesaran ini. Ya, ini terima kasih telah hadir di studio kami, studio The Ambyar, dan kami sangat berterima kasih sekali Kang Sata bisa hadir di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol sekitar banar atau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan narkoba. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, monggo. Silakan Kang Sata untuk memperkenalkan diri, kegiatan atau misalnya hal-hal yang dikerjakan oleh Kang Sata saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sata Supriyadi, berasal dari salah satu desa yang ada di Kabupaten Cirebon, tepatnya Desa Sunarancang, Kecamatan Mundu. Aktivitas keseharian saya adalah mengajar dan berwira swasta. Kebetulan di organisasi saya diamanahkan menjadi Kepala Baanar PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cirebon. Cukup saja. Ya, ini Ketua Banar. Banar sendiri itu kepala Banar. Banar itu kepanjangan dari apa Kang Sata? Banar sendiri kepanjangan dari Badan Ansor Anti Narkoba. Badan Ansor Anti Narkotika. Ya. Wah, ini logonya ini. Banar, Badan Ansor Anti Narkoba. Ini sebenarnya ngapain Ansor ngurusin narkoba gitu? Kenapa? Buat apa gitu Ansor? Sebab Ansor itu kan lebih ke organisasi kepemudaan yang lebih banyak religinya gitu. Sedangkan ini masuk ke ranah narkoba. Ngapain gitu Ansor ngurusin narkoba begini? Ya, itu bentuk kepedulian dari Gerakan Pemuda Ansor yang pada saat ini kita ketahui bersama maraknya tentang narkoba itu sudah sangat membahayakan. Jadi Gerakan Pemuda Ansor membentuk Banar yang sebagai wujud kepedulian Gerakan Pemuda Ansor atas maraknya atau rusaknya karena gara-gara penyalahgunaan tentang narkoba ini. Di antaranya ya kami Banar khususnya bersinergi dengan BNN, BNN RI Kota Cirebon yang ada di sini untuk bersama-sama memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya tentang narkoba itu. Sebenarnya kalau bahaya narkoba, seberapa bahayanya Kang Sata? Sangat bahaya, sangat bahaya. Baiklah, saya sembari memberi pesan saja ya, nggak apa-apa ya? Boleh silakan. Ini seberapa bahayanya untuk narkoba ini untuk generasi muda atau untuk masyarakat, terutama masyarakat Cirebon ini gitu. Wahai generasi pemuda penerus perjuangan bangsa, ingatlah kalau kalian ingin hidup sukses di kemudian hari, ingin hidup sehat dan hidup bahagia, jauhilah narkoba. Karena narkoba bukan saja bahaya untuk badan kita, tetapi akan lebih sangat membahayakan lagi kehidupan mental atau jiwa kita. Karena bisa jadi pecandu narkoba itu menjadi gila, Kang Diti. Bisa sampai gila juga? Bisa seperti itu. Untuk pecandu yang sudah akut lah kecanduannya, itu bisa menjadi gila itu. Gilanya itu apa karena dia terlalu banyak konsumsinya atau misalnya kesalahan di mananya ini? Bisa jadi dia jadi begini ya. Narkoba itu memang seperti dua mata sisi uang. Di satu sisi ada manfaat dan di satu sisi bisa merusak. Manfaat bila mana digunakan untuk dunia pengobatan. Nah, kita sudah tahu narkoba itu juga ada yang untuk pengobatan kalau sesuai dosisnya gitu. Tapi di satu sisi mudaratnya yang lebih banyak mungkin karena ya bisa merusak tubuh, badan, organ vital, dan seperti yang saya bilang tadi bisa merusak kesehatan jiwa. Berarti ini kesalahannya tuh ada di sisi pemakaian ya?
Artinya kalau misalnya pemakaiannya itu ternyata di luar daripada aturan-aturannya, itu bisa merusak, atau misalnya kalau memang sesuai dengan yang ditentukan itu nggak merusak, atau bagaimana ini? Tidak. Jadi narkoba ini selama yang saya tahu sekarang gitu ya, yang baru diizinkan di Indonesia itu untuk dunia medis dan penelitian, baru 2 itu. Selain itu tidak diizinkan di negara kita. Begitu. Nah, salah satu contoh narkoba itu apa jenisnya yang sudah banyak beredar di Kabupaten Cirebon atau di Kota Cirebon ini? Ya, yang saya tahu sampai dengan saat ini jenisnya itu mungkin bentuk pil ya, bentuk pil, dan mungkin dengan nama-nama yang banyak sekali atau jenis-jenisnya yang lainnya ya. Pil, sabu mungkin, sabu. Ya, untuk detailnya yang lebih itu mungkin BNN sendiri atau pihak penegak hukum seperti kepolisian. Iya. Pernah nggak sebagai Kang Sata sebagai ketua Baner ini coba dulu biar tahu gitu? Ya jangan sampai. Ya artinya kita nggak akan pernah tahu kan kalau misalnya mana sih yang dilarang, yang jenis-jenisnya ini kalau kita nggak nyoba dulu, atau kita pengen tahu itu nggak harus nyoba gitu. Ya mungkin ke depan juga BNN kan kemarin habis silaturahmi ke kami. BNN RI, BNN RI Kota Cirebon. Kota Cirebon, terus ketemu dengan Kang Sata sebagai ketua Baner, berkoordinasi atau apa silaturahmi. Nah itu kapan itu pelaksanaan kemarin? Minggu kemarin. Oh, minggu kemarin. Jadi itu tindak lanjut dari silaturahmi dan audensi Baner Kabupaten Cirebon ke BNN RI Kota Cirebon. Setelahnya itu pihak BNN RI Kota Cirebon mengadakan silaturahmi balik ke kami. Alhamdulillah sudah terlaksana. Minggu kemarin tempatnya di gedung PCNU Kabupaten Cirebon yang ada di Sumber. Oh ya, saya pernah baca beritanya. Coba bisa nggak ditampilkan beritanya? Ya. Itu. Wah, ini nih, Baner Komitmen Perangi Narkoba. Berarti memang Ansor Kabupaten Cirebon ini sudah mendelegasikan melalui Baner untuk berkomitmen memerangi narkoba. Wah, ini luar biasa sekali nih silaturahmi. Semoga ini bisa mencegah kerusakan generasi. Amin. Khususnya untuk Kabupaten Cirebon ini tentang anti narkobanya. Amin. Kang Sata, ini yang saya tanyakan lagi, selama perjalanan Baner, adanya Baner di Ansor Kabupaten Cirebon ini sudah berapa lama dari mulai berdiri, atau misalnya Kang Sata baru berapa lama nih pegang Baner ini? Kalau saya baru mau 3 bulan. Mau 3 bulan berjalan. Baru banget ya. Baru banget. Ibarat baru lahir kalau saya. Lahir. Nah, sebelumnya memang sudah berjalan. Itu dikepalai oleh sahabat saya, sahabat Muhammad Idrus, yang beliau alhamdulillah telah melakukan kerjasama dengan dinas-dinas terkait seperti BNN, kedua Polres Kabupaten Kota, dengan Lapas Narkotika Gintung. Sudah ikut berperan aktif bekerja sama untuk penanggulangan ataupun tentang peredaran narkoba ini. Artinya beliau itu sering melakukan kegiatan sosialisasi tentang penyalahgunaan atau penyalahgunaan narkoba itu. Berarti peran Baner sendiri itu di bagian mananya? Satu misalnya pencegahan atau misalnya pelaporkan, misalnya ketemu nih Ansor Baner ini ketemu misalnya dengan para pengguna atau para pengedar terus melaporkan, atau fungsinya seperti itu, ataukah nanti fungsinya itu Baner ini sebagai ikut untuk merehabilitasi para pecandu itu? Ini posisinya ada di mana nih Baner ini? Posisinya untuk sekarang kami lebih dominan untuk penanggulangan, artinya dengan sosialisasi mungkin. Berarti sosialisasi ya fungsinya, menyosialisasikan kegiatannya. Tidak menutup kemungkinan kalau kita menemukan ada bandar narkoba yang jelas-jelas sedang mengedarkan, ya akan kami laporkan. Emang berani kan? Berani. Yakin. Bandar narkoba itu modalnya gede loh. Kami berani. Siap ditarget nanti. Siap. Serius. Yakin. Wah, ini luar biasa nih komitmen dari Ansor ini dengan banernya benar luar biasa nih. Kita siap sikat atau membantu pihak polisian, pihak BNN untuk menghalangi menghadang, atau misalnya jangan sampai peredaran narkoba itu ada di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon khususnya. Betul. Khususnya dia lebih umum lagi di Indonesia lah. Betul. Nah, selanjutnya Kang Sata. Kalau kemarin kalau nggak salah saya tuh pernah dapat info Baner itu ikut razia.
apa itu posisinya sebagai merazia atau hanya mengetahui atau bagaimana tuh Mas? Jadi untuk kepengurusan saya belum, mungkin di kepengurusan yang lalu ya, ya mungkin jadi mungkin diajak. Jadi kita sendiri tidak ada kewenangan untuk merazia sih sebenarnya. Mungkin diajak oleh BNN atau pihak penegak hukum lainnya untuk ikut sama-sama dalam kegiatan tersebut mungkin. Kalau untuk kepengurusan saya sendiri belum. Jadi untuk kepengurusan untuk kepengurusan Kang Santa sendiri yang baru 3 bulan ini ini sudah melakukan apa saja nih untuk Banar sendiri gitu? Ya, untuk sosialisasi di media sosial kami juga aktif tentang penyalahgunaan narkoba ini. Terus yang kemarin juga alhamdulillah walaupun skup kecil di majelis taklim, di majelis taklim yang kebanyakan anak-anak muda yang anak ngajinya, kami juga sudah masuk ke ranah situ. Ke depan mungkin karena kami masih baru ya, mungkin ke depan kita akan mungkin datang ke pondok-pondok pesantren, mungkin ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah formal. Jadi akan melakukan penyuluhan betapa bahayanya penyalahgunaan tentang narkoba ini. Sebab yang saya tahu nih ternyata harganya tuh murah sekali gitu. Murah dan kayaknya anak-anak juga mampu untuk beli. Anak-anak misalnya remaja-remaja yang masih usia SMP, SMA, yang itu mereka tuh kayaknya dengan sangat mudah bisa mengakses obat-obatan itu. Itu bener nggak sih gitu? Sebab ketika mereka beli itu kayaknya mereka langsung apa bahasanya ya, nge-fly gitu dengan beberapa biji atau beberapa mereka beli hanya dengan beberapa ribu lah, nggak sampai mahal kayak gitu. Itu kenapa bisa sampai mudah seperti itu untuk aksesnya ya? Saya belum tahu tuh. Tapi nanti kita akan cari tahu kalau memang seperti itu. Kita akan telusuri di mana dia belinya, pemasoknya siapa. Kita mungkin akan telusuri dulu. Mungkin itu bisa jadi masukan lah untuk pihak BNN ketika Banar menginformasikan hal seperti ini, bahwasanya mudah sekali anak-anak atau remaja untuk mengakses obat-obatan yang memang itu obat-obatan yang umum dijual umum, cuman mungkin karena dosis atau penyalahan saja. Ini yang perlu diedukasi mungkin ya. Betul. Baik Kang Santa, ini ada pertanyaan kembali ini. Nah, Banar ini kan satu lembaga yang di bawah naungan Ansor. Dalam hal ini kalau kita ya berarti PCGP Ansor Kabupaten Cirebon. Nah, ini sebenarnya Banar ini sudah melakukan kerjasama dengan lembaga apa saja sih untuk bisa mewujudkan tujuan dari Banar itu sendiri? Nah, untuk kepengurusan periode saya, kami baru menjajaki kerjasama dengan BNN RI. Untuk kepengurusan yang lalu, alhamdulillah dengan BNN dan kedua Polres Kabupaten Kota Cirebon sudah dengan lapas narkotika Gintung yang di Ciwaringin sudah terjajaki, dan insya Allah saya akan meneruskan kerjasama itu ke depannya. Ya, berarti lembaga-lembaga itu kita harus memiliki sinergi ya. Betul. Dan mungkin kita akan di Banar ini kan yang tadi disampaikan oleh Kang Santa juga lebih banyak untuk mensosialisasikan bahaya dari narkoba itu sendiri. Betul. Mungkin saya pengen menambah ini. Mangga. Nah, nambahinnya bisa nggak sih nanti selain sosialisasi juga dibikin gambar-gambar gitu. Ini loh narkoba itu jenisnya kayak gini-gini. Nah, bisa penyalahan obat misalnya Paramek atau Bodrek kalau dimakan juga bisa jadi narkoba gitu. Kan kadang-kadang kan begini, masyarakat nggak sadar nih. Ketika mereka minum obat, satu nggak mempan, dia nambahin 2, 3, 4, 5, akhirnya dia nge-fly. Betul. Tambah 6, 7, 8 akhirnya mati. Overdosis itu. Iya. Iya, overdosis kalau kayak gitu. Nah, ini yang saya perlu tanyakan kembali nih, saya ulang tentang Banar itu sendiri. Sebab tadi kayaknya masih agak banyak kekurangan di penjelasan Kang Santa sendiri. Sebab Banar ini satu departemen ya. Departemen di GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor ini. Nah, monggo Kang Santa, saya pengen lebih jelas lagi mengenai Banar itu. Banar A-nya 2 atau 1? A-nya 2. 2. Saya mikir kalau Banar takutnya jadi bandar narkoba, malahan jadi Banar, singkatan dari bandar narkoba, bahaya. Ya, monggo Kang Santa. Jadi Banar itu asal lafaz Wakina Alda Banar yang artinya jauhkanlah kami dari api neraka gara-gara narkoba. Banar sendiri singkatan dari Badan Ansor Anti Narkoba, yaitu lembaga semi otonom yang dibentuk oleh Gerakan Pemuda Ansor untuk merevitalisasi nilai dan tradisi
Islam Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah melalui gerakan pemuda Ansor yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan penanggulangan tentang bahaya narkoba. Itu Bang Didi. Itu jadi asal lafadznya dari itu ya. Ya, Wakina Bandar. Waduh, saya baru tahu nih dalam seperti itu ternyata. Ya memang kalau di Ansor itu semua lembaga itu memiliki arti yang sangat dalam ya. Tidak hanya BIN ini singkatan nih, Bandar berarti Badan Anti Narkoba. Coba kalau hanya cuma satu jadi Bandar Narkoba nanti ya. Untungnya dua ya. Untungnya tuh ada dua. Ya Kang Sata, hari ini ini sangat luar biasa. Sebenarnya saya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lainnya ya. Cuman mungkin karena Kang Satanya masih ada kegiatan yang lain. Jadi terima kasih untuk Kang Sata telah hadir di studio Da Ambyar ini, telah mengisi mungkin nanti masyarakat ketika ada hal-hal yang berkaitan atau melihat hal-hal yang mencurigakan tentang baik itu pengedar atau pengguna terapnya bisa diinformasikan kepada Banar. Betul. Dalam hal ini diketuai oleh Kang Sata sehingga kita bisa mencegah lebih baik daripada kita harus mengobati daripada narkoba itu sendiri. Betul. Baik, kita akhiri diskusi hari ini atau misalnya perbincangan obrolan yang ringan hari ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.